Alhamdulillah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran tentang kitab Al-Jurumiyah. Kita masih di awal bab ya, masih di bab kalam. Masih muter sana sini dulu. Kita masih PR berikutnya ya, yaitu membahas di surat berikutnya, surat apa ini? Al-Buruj. Al-Buruj. Surat Al-Buruj ya. Baik. Suaranya jelas, oke? Okay? Jelas, Ustaz. Baik. Di surat Al-Buruj ya. Di ayat pertama was-sama idzatil buruj. Ini isim semua nih. Kalau ada al pasti isim sudah. Ya. Ada al sudah pasti isim. Isim ya. Kemudian wal yaumil mau'ud. Ini juga sama ya, isim semua ini wasyahidu wa masyhud isim. Kemudian kutila. Nah, ini kutila pun sudah kita pelajari namanya. Kutila. Fi'il apa namanya? Fi'il madi. Fi'il madi apa? Mabni majhul, Ustaz. Mabni majhul ya. Fi'il madi mabni majhul. Cara merubahnya gimana? Mabni majhul. Mendomahkan di awal, menfatahkan yang di akhir. Fathah atau kasroh? Kalau gini kalau yang madi di kasroh Ustaz, tapi ini fathah mungkin masuk ke mudhari kah Ustaz? Kan hurufnya sebelum terakhir yang di kasroh itu. Bukan huruf akhirnya, huruf sebelum akhir. Oh iya, sebelum. Jadi kutila kan? Jadi kalau fi'il madi huruf awal yang di dhamma, huruf sebelum akhir di kasroh. Kalau fi'il mudhari huruf pertamanya yang di dhamma, huruf sebelum akhir di fathah. Jadi huruf sebelum akhir bukan huruf akhir. Ya. Kutila ya, ashabul ukhdud dibunuh kan para ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. An-nar jelas ya. Isim al-waqud juga isim idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu. Wa ma huruf naqamu apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi jamak ya. Naqamu. Naqamu ya. Kembalinya ke mereka ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian innal ladzina fatanu. Fatanu fi'il madhi. Sama dengan sebelum. Fatanu mereka membuat fitnah ya. Orang-orang mukmin dan mukminat. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam.
Hal ataka. Ataka. Ataka apa? Hal ataka. Kalau halnya kan huruf halnya. Ataka. Fi'il madi. Fi'il madi. K-nya apa? Domir. Domir mutasil. Nanti akan kita bahas tentang domir mutasil ya. Jadi domir yang ada domir munfasil, ada domir mutasil. Jadi kalau domir mutasil, namanya mutasil harus nyambung gitu ya, nggak terpisah. Kalau munfasil terpisah. Artinya juga kalau munfasil bisa berdiri sendiri. Kalau mutasil nggak bisa sendirian dia. Harus disambung dengan huruf isim atau fiil sebelumnya. Ya kayak sekarang hal ataka ya disambung dengan fiil hal ata, tadinya ata ya. Ka, berarti ka-nya ini sebagai objek nantinya. Apakah telah datang kepadamu ya? Apa yang datang? Hadisul junud ya, tentang hadisul junud. Nanti akan kita bahas. Nah, itu tentang sekilas dari surat Al-Buruj ya. Insyaallah di berikutnya ditulis ya sampai hatam juz 30 ya. Surat At-Tariq insyaallah ditulis, dipelajari apa yang belum paham di surat tersebut ya. Kalimatnya sebagai apa, ini isim atau fi'il atau huruf ya. Kalau masih ragu ditanyakan gitu ya. Nah, berikutnya kita membahas PR dulu yang kemarin tentang perubahan di fi'il mudhari' ya. Jadi fi'il fi'il tunggal, kemudian tasniyah atau dua, kemudian jamak gitu ya, dengan perubahan-perubahannya. Kemarin setiap wazan ya. Wazannya bebas Ustadz, tiga kata, tapi bebas ya. yang mana aja. Oh ya, wazannya bebas 3 kata itu ya. Baik. Yang pertama apa? Kalimat apa yang silakan yang punya sudah mengerjakan? Satu Katanya kan orang satu. Ya. Kenapa? Alima ya'lam. Alim. Baik ya, kita tulis dulu dari ininya. Alima ya. Ini huwa huma ya. Kita terus huwa huma dulu. Huwa huma hum. Anta antuma. Anta antuma antum ya. Enggak apa-apa, kita tulis di sini. Kurang ke atas ya, berarti bismillahnya dihapus ya. Bentar. Biar cukup. Antum anti antum antunna. Kurang cukup juga, nggak apa-apa. Anti.
Nanti kita lanjutkan ya. Sudah hafal insya Allah itu. Berarti kalau alima ya'lamu ya. Tadi alim ya'lamu ya. Huwa Ya, alima ya'lamu. kamu. Huma Ya'lamani. ya'lamani ya. Berarti dua orang mengetahui ya. Untuk laki-laki. Kalau hum Ya'lamuna. ya'lamuna ya. Jamak. Tanda jamaknya ada wawu dan nun ya. Kemudian hiya Ta'lamu. hiya ta'lamu ya. Huma Ta'lamani. Iya lagi nggak Ustaz. Kembali. benar. Ta'lamu ta'lamani. Ta'lamani. Ya, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Nah, baru di sini Kembali berubah. ke ya lagi. Iya. Ya. Lamna. Anta, kamu laki-laki. Ta'lamu, ta'lamu, Anta ta'lamu. Antuma ta'lamani, ta'lamani. Antum ta'lamun ya. Anti. Nah, ini agak berubah ini. ta'lamina, Ta'lamina ya. Lamina. Antuma ta'lamani. Begitu? ya ta'lamani, ta'lamna, ta'lamu, na'lam. Berarti banyak yang sama ya. Iya Ustaz, Di, makanya tadi ta'lamani. antunna ta'lamna. Ya. Kemudian antunna ta'lamna di sini ya. Kita buat di sini. Ta'lamna. Kalau anak insya gampang, anak a'lamu. Nahnu na'lamu. Nah, bisa ya insya Allah semuanya. Antuna ta'lamna, ana a'lamu, nahnu na'lamu. Baik. Satu lagi yang lain. Doroba Ustaz. Ya. Doroba. Kata yang lain lagi itu sudah berkali-kali. Fataha Ustaz. Fataha. Ya? Fataha. Fataha boleh ya. Fataha fi'il mudhari'nya Yaftahu. berarti ikut wazan apa? Wazan ketiga ya. Ya, wazan apa namanya? Fathatani. Fathatani. Fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu. Baik. Ini kalau bisa menulis sendiri nggak nyontek berarti ya lumayan udah bisa berarti. Kalau masih nyontek belum lancar berarti. Yaftahu ya. Huma yaftahani. Saya Yaftahun. ya. Yaftahun. Yaftahuna. Nah, ini direnungkan dan dipahami ya. Kapan dia tasniyah, kapan dia jamak gitu ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Hiya taftahu. Gitu ya. Taftahani. Taftahani berarti dua orang perempuan membuka ya.
Yaftahna. Yaftahna. Nah, jangan ketukar dengan yang antunna dengan hunna. Ya. Kalau hunna Ketukar Ustaz kalau yaftahna. nulis. Tak, bedanya ya. Kalau Karena iya, iya kan itu. iya. Kalau antunna taftahunna gitu ya. Taftahunna. Kalau hunna yaftahunna, kalau antunna taftahunna. Antunna Ya. taftahna. Pakai tak kalau yang taftahna ya, taftahna. Kalau yang hunna yaftahna. Begitu? Iya, Ustaz. Ya. Dan tukar-tukar juga. Karena yang kata ganti perempuan itu kan jarang dipakai ya, misalnya dalam bahasa Al-Qur'an enggak, dikit lah misalnya dipakai. Yang banyak hum ya. Pakainya hum sama antum. Karena misalnya kalau diucapkan untuk laki-laki berarti untuk semua, untuk perempuan juga gitu. Tapi kalau diucapkan untuk perempuan biasanya khusus untuk perempuan gitu. Dalam Al-Qur'an ya. Pokoknya ya ayyuhallazina amanu itu kan untuk laki-laki ya. Kalau untuk laki-laki berarti perempuan juga masuk gitu. Iya, tapi kalau untuk perempuan biasanya khusus untuk perempuan, laki-laki nggak masuk gitu. Makanya jarang dipakai yang dhamir hunna ya. Dan antunna jarang dipakai dalam Al-Qur'an, lebih banyak antum dan hum gitu ya. Anta dulu ya, anta taftahu ya. Taftahan. Nah, di sini mulai jangan kebalik-balik, jangan anta yaftahu gitu ya. Pokoknya harus pas gitu kan. Anta taftahu. Antuma taftahani. Untuk orang kedua ini, untuk yang dua orang ini semuanya pakai ta ya Ustaz, kecuali yang di huma ya. Iya, yang huma, yang huwa ya, iya. Sama. Tinggal di. Jadi ada 3 Ustaz ya yang Iya, yang taknya ada 3. Ini. Jadi dilihat dari konteks dulu berarti Ustaz ya, karena kita nggak bisa menentukan. Iya, dilihat susunan kalimat konteksnya bagaimana ini. Mulai ketika ada kata-kata ta'lamani ditelusuri sebelumnya, ini ta'lamani dua orang perempuan gitu ya. Atau kamu berdua laki-laki gitu ya. Nah, itu ditelusuri sebelumnya. Atau kamu dua perempuan gitu ya. Nah, kalau dua yang perempuan. Oh iya. Ya kan antuma sama kan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu benar ditelusuri. Ini kalau antuma itu kan ditelusuri sebelumnya. Ini pembicaraan tentang apa? Tentang dua laki-laki atau dua perempuan gitu ya. Nah, itu benar ditelusuri kata-kata sebelumnya. Taftahu taftahani. Antum taftahun ya. Kemudian anti taftahina. Nah, ini juga beda gitu ya. Antum taftahina pakai ya nun ya. Jadi sini bukan jamak gitu ya, tapi dia mufrad. Nanti taftahin, nanti taqra'in, nanti ta'lamin, nanti taktubin gitu ya. Kemudian antuma sama ya, taftahani. Kemudian antunna taftahna. Ana aftahu. Ana aftahu. Naftahu. Pokoknya di sini jangan salah ucap juga. Kalau ana ya aftahu gitu ya. Jangan ana yaftahu gitu. Ya kalau orang Arab mungkin ya paham aja maksudnya itu, tapi kan kita salah mengucapkan gitu ya. Kalau ana ya aftahu.
Kalau nahnu naftahu. Nah, jadi disesuaikan gitu ya. Arti kan sama semua, itu membuka semua, tapi harus disesuaikan dengan domirnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyalahkan gitu ya, bisa menyalahkan ketika orang bicara ya, misalnya ana yaftahu berarti dia salah ngomongnya. Kalau ana aftahu gitu ya. Nahnu naftahu itu benar gitu ya. Kalau misalnya anti taftahu, salah nggak itu? Anti taftahu. Taftahu untuk antum. Anti taftahu salah atau benar? Salah. Salah. Yang benar? Anti taftahina. Anta taftahina, salah benar? Salah. Banyak kebalik-balik. Kalau anta ya taftahu gitu ya. Anta taftahu ya. Kemudian kalau hunna taftahna. Benar salah. Hunna taftahna, benar salah. Salah. Yang benar? Hunna yaftahna. Yaftahna, pakai iya ya. Kalau hunna yaftahna. Kalau antunna baru taftahna gitu ya. Taftahna. Nah itu. Iya, dengan anta itu sama ya Ustadz ya? Hiya dengan anta ya. Tulisannya sama. Nanti dilihat susunannya gitu ya. Hiya dan anta sama tulisannya. Ya ta'lamu, anta ta'lamu. Tapi kan bisa dipahami dengan kata-kata sebelumnya itu ya. Ini dia perempuan atau kamu laki-laki itu ya. Ini bisa dipahami dengan konteks sebelumnya. Gitu ya. Baik ya, coba lagi. Mungkin bisa satu kata lagi mungkin ya. Apa lagi? Yadrisu, Ustaz. Yadrisu, yadrusu. Yadrisu atau yadrusu? Yadrusu. Berarti ikut wazan? Fathah domin. Fatu domin. Fa'ala yaf'ulu kan? Darasa yadrusu kan? Darasa yadrusu. Gitu ya. Yadrusu. Yadrusu ya. Kalau huwa berarti yadrusu. Huma? Yadrusani. Hum? Yadrusuna. Baik. Hiya? Tadarusu. Huma? Tadrusani. Hunna? Tadarusna. Yadrusna ya. Berubah. Yadrusna. Anta? Tadrusu. Ya, antuma? Tadarusan. Antum? Anti? Tadrusina. Antuma? Tadarusna. Antum? Rusna. Ana? Adarusu. Saya sedang belajar kan. Nahnu? Tadarusu. Harus diucapkan gitu ya, jangan cuma dengar saja. Diucapkan dan ikut mikir apa nih. Kalau ana apa, nahnu apa gitu ya. Baik, kalimat lain. Kalimat lain lagi apa? Sariba yasrobu. Sariba yashrobu. Baik. Sariba yashrobu. Huwa? Suaranya kecil, Ustaz. Huwa? Yasrobu. Yashrobu. Huma?
Yasrobani. Hum Yasrobuna. hiya Tasrobu. tasrabu. Huma Tashrobani. hum Tashrobana. Tasrobuna. hunna Tashrobuna. ya. Hunna ya. Yashrobana. Yashrabna. Ya. Anta Tasrobu. Asrobu. Tashrobu. antuma Tashrobani. Robani. antum Tasrobuna. anti Tasrobina. Tasrobina. antuma Tasrobani. antunna Tasrobuna. tasrabna. Ana Asrobu. Ashrobu. kalau saya minum kopi Saribtul qahwah. Tasrobu. Saribtul qahwah. wah ya. Berarti saya sedang minum kopi. Kalau teh apa bahasa Arabnya? Saya. Asyain. Syai. Syai. Ana asyrabu syai. Qahwa. Kalau susu ana asyrabu Laban. Labanan. al-halib biasanya al-halib. Halib. Kalau laban itu susunya mungkin untuk ibu-ibu kali atau susu yang masih harusnya halib sih. Asyrabul halib ya. Syai ma'al halib. Halib Ustaz. Teh tarik. Kalau kita kan teh tarik, kalau di Arab syai ma'al halib. Apa misalnya teh campur susu itu kan namanya syai halib, teh tarik kalau kita. Tulisannya gimana Ustaz? Halib. Halib tulisannya halib. Syai ya. Kalau asyai gini syai. Kalau susu al-halib. Yang biasa pakai sih ini al-halib. Kalau kopi Qahwah. al-qahwah. Syai, al-halib, al-qahwah. Ya. Kalau tadi teh campur teh tarik. Syai halib kayaknya. Biasanya syai halib kayak gitu. Syai halib. Paham. Syai halib. Teh tarik ya. Teh tarik. Baik. Lagi kalimat lagi. Biar lancar. Penting ini karena perubahan ini 1-2 kali belum lancar biasanya. Alima ya'lamu. Alima tadi barusan. Yang lain lagi. Hasuna yahsunu Ustaz yang belakangnya nun. Jadi nanti ada yang ditasdid di belakang. Oh iya. Oke. Hasuna yahsunu ya. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Huwa yahsunu. Huma Huma yahsunan. Yahsunani. Hum Yahsununa. Sununa. Iya Tahsuni. Apa tadi? Iya Tahsunu. tahsunu. Jangan berubah ya. Jangan tahsuni. Dia tetap ikuti wazan yang berubah di taknya aja gitu ya. Jadi hiya apa tadi? Tahsunu. Huma Tahsunani. tahsunani ya. Hum Yahsununa. Yahsununa. Tadi hun kan? Yahsununa. Kan di tasdid ya Ustaz. Nunnya. Hunna Oh iya. idghamkan ya. Tahsunna. Iya.
Ya. Eh, Yahsun. Yahsun. tadinya kan kalau ditulis ada Yahsun mana? kalau wazannya kan yaf'alna ya. Ini wazan aslinya kan. Hunna yaf'alna. Kemudian asuna yahsu. Nunnya 2 kan tadi kan. Yaf'alna yahsunna itu kan. Tadi kan Sun. Nah itu kan. Yahsunna. Kemudian diidghamkan biasanya kan yahsunna karena ada 2 nun idgham mislain lah ya. Nah, ini aslinya begini, yahsunna. Kemudian diidghamkan. Jadi gini. Gitu ya? Betul? Ya. Ya. Yahsunna. Kemudian anta Sunu. Antuma Tahsunani. antum Tahsununa. anti Tahsuni. sunina ya. Antuma Tahsunani. antunna tahsunna sama, tinggal yang ini diganti tak ya. Tahsunna kemudian diidghamkan menjadi tahsunna. Ahsunu yahsunu. Ya. Ana Ahsunu yahsunu. Ahsunu. nahnu nahsunu gitu ya. Baik. Ada yang belum bisa? Ternyata ada yang belum bisa. Insyaallah mayoritas kan bisa ya berubah ya. Apakah ada yang belum bisa? Belum paham, perlu diulang atau lanjut? Lambat aja Ustadz mikir. Iya. Ya yang penting paham gitu ya. Kalau lambat biasa yang penting paham gitu. Yang penting perubahannya paham, walaupun agak lupa-lupa kan bisa nyontek gitu ya. Misalnya kalau misalnya hunna yahsunna yaf'alna itu ya. Paling yang agak perubahannya berbeda kan yang di anti ya, anti tahsinina ya kan. Kalau hunna yahsunna, antunna tahsunna. Itu yang agak perubahannya agak mungkin bagi laki-laki agak susah di situ. Karena jarang dipakai gitu ya. Jadi anti taf'alina. Kalau hunna yaf'alna. Kalau antunna taf'alna. Gitu ya. Ada yang masih bingung di perubahan ini fi'il mudhari'? Satu kata lagi ya, apa kira-kira? Yang kasroh boleh Ustaz, yahsibu itu. Oh boleh, iya. Kasrohnya belum kan? Iya, biar lisannya. Biar semua wazan. biar lisannya terbiasa dengan berbagai macam harokat gitu ya. Nah kalau jarang terucap juga di lisan berat juga kan, mikir dulu. Baik, hasiba huwa yahsibu. Wa yahsibu ya. Boleh yahsibu, boleh yahsabu, memang 2 wazan itu. Ya. Wa yahsibu huma Yahsibani ya. Yahsibuna Yahsibuna yahsib ya. Hiya tahsibu ya. Huma tahsibani kunna yahsibana yahsibna ya. Anta ahsabu
tahsibu atau Tahsibu. tahsabu. Ya. Antuma Tahsibani. antum Tahsibuna. Tahsibuna. anti Tahsibina. Tahsibina. antuma Tahsibani. tahsibani antunna Tahsibana. tahsibna ana Ahsibu. Ibu. nahnu Nahsibu. ibu. Baik. Ini sudah lancar. Kalau yang bersuara nggak tahu, kalau yang nggak ada suaranya nggak tahu lancar nggak. Semoga yang penting paham dulu ya, karena perlu proses juga kayak gini, nggak bisa langsung lancar. Yang penting paham cara perubahannya gitu ya. Perubahannya paham, insya Allah gampang nanti. Baik ya, kita sekarang tadi ya akan menambah yang baru, yaitu tentang dhamir mutasil ya, disebut dengan dhamir mutasil. Jadi kalau dhamir munfasil itu di depan, di sebelum kata itu ya, sebelum. Kalau dhamir mutasil setelah ya, dan dia bersambung, namanya mutasil kan, sama dengan wajib mutasil kan, jadi nyambung biasanya. Nah, jadi kalau dia huma, ini kan sudah ada tulisan huma gitu ya. Nah, kalau di akhir dia ha. Ya. Di akhir ha. Atau huhi gitu ya. Ini kan untuk laki-laki ya. Ini bisa sambung dengan huruf, dengan isim, dengan huruf atau kata kerja misalnya ya. Kalau dengan isim misalnya man huwa ismuhu gitu ya. Man huwa, misalnya ada orang tanya man huwa ismuhu. Nah kan, bukan ismuhuwa gitu ya, enggak. Jadi siapa nama dia gitu ya. Man huwa ismu atau man ismuhu gitu ya. Man ismu juga cukup. Kemudian dijawab ismuhu gitu ya. Ismuhu titik-titik siapa ya. Ahmad misalnya. Ismuhu Ahmad misalnya. Zaid siapa aja. Man huwa ismuhu gitu ya. Atau man ismuhu. Nah ini berarti haknya huwa dhamir mutasil. Dhamir yang nyambung. Dia nggak mungkin terpisah gitu ya. Harus nyambung bersambung dengan kata fiil atau huruf atau isim gitu ya. Kalau yang huruf biasanya kan kita alaihi, bihi itu kan, bihi, lahu, alaihi. Ini kan dhamir semua ini, hi, hu. Nah, jadi kalau di depan huwa, kalau di belakang hu atau hi ya tergantung kedudukannya. Kalau hu atau hi tergantung kedudukannya. Kalau di sini ba ada huruf jar kan? Ada huruf jar kan? Berarti dia bihi, nggak mungkin bihu gitu ya. Bihu nggak mungkin. Kalau lahu memang kayak gini, bukan lihi, lahu gitu ya. Lahu baginya. Falahu gitu ya. Nah, huwa ya. Jadi kalau huwa di belakang ya hu gitu ya. Kemudian kalau huma sama. Sama huma. Ya, nggak ada perubahan. Jadi tinggal dirubah di sini. Man ismuhum gitu ya. Tinggal dirubah. Ismuhuma. Ya. Di sini berarti man ismuhum ya, ismuhum misalnya. Gitu ya. Ini untuk isim gitu ya, ismuhum. Kalau huruf lahum misalnya. Kalau misalnya masuk di fi'il biasanya misalnya anzar tahum misalnya ya. Itu masih yang langsung apa misalnya?
Ja'alahum bisa, ja'alahum juga bisa. Ini untuk huma Ustaz? Oh huma ya. Untuk huma ya, untuk huma. Ya Afan. huma. Ya, afan. Tinggal tambah alif aja. Kalau hum nanti begitu ya. Hum, lahuma ya. Berarti kalau huma sama ya. Ismuhuma, lahuma, ja'alahuma misalnya. Atau khalaqahuma, ja'alahuma, dia menjadikan keduanya. Ya. Berarti di sini adalah isim ya. Ismuha, isim. Ini di sini huruf. Jadi domir mutasil disambung dengan huruf. Di sini domir mutasil disambung dengan kata kerja. Gitu ya. Kalau hum tinggal ismuhum. Ismuhum nama mereka gitu ya. Man ismuhum misalnya. Misalnya banyak santri ya. Man ismuhum. Siapa nama mereka? Iya. Ismuhum. Tapi kalau dia jamak juga biasanya kata bendanya asma'uhum gitu ya. Iya. Berubah juga Ustaz yang iya. Ya kan nanti nama-namanya kan, ya? nama-nama mereka siapa gitu. Ya sebenarnya bisa aja si ismuhum siapa nama mereka bisa. Asma'uhum, tapi lebih pasnya kan nama-nama gitu ya. Kalau nama-nama mereka siapa? Kan orang banyak gitu kan. Ismuhum, asma'uhum. Kemudian kalau disambung dengan dengan huruf misalnya bihim, dia nggak berubah dia. Ja'alahum gitu ya, ja'alahum di belakang. Nah ini untuk hum. Kalau hiya, Kalau dengan huruf jadi hi gitu ya Ustaz ya? Enggak semuanya kayak lahu, kasroh. lahuma kan huruf juga itu. Lahuma enggak mesti kebanyakan sih ya kasroh. Jadi kalau huruf jer kan, karena huruf jernya itu bihi, bihim, alaihim, alaihim. Ya itu pun berbeda juga kan, ada yang baca alaihum kan. Baca alaihum. Huma juga kadang diganti hima ya Ustaz. Alaihima. Alaihima, lahuma ya tergantung mulanya di kalau pakai lam biasanya lahuma. Kalau bihim bihima. Alaihima. Kalau lam lahuma gitu ya. Begitu. Ja'alahum. Kalau hiya apa? Ha. Ya. Namun jangan salah misalnya. Kalau tanya siapa nama dia berarti apa? Masmuha. Masmuha. Ya, masmuha ya. Masmuha atau man ismuha, masmuha bisa. Masmuha. Ya. Masmuha. Ini yang kata benda disambung dengan domir hiya gitu ya. Jadi kalau hiya di depan hiya, kalau di belakang domir mutasilnya dia pakai ha. Gitu. Bukan man ismi hiya, enggak gitu ya. Man ismuha, ma ismuha. Bukan ma ismuhiya gitu ya. Kalau apa namanya gandeng dengan huruf alaiha misalnya. Laha itu masuk ke Ustaz. Iya, laha, alaiha. Pokoknya di belakangnya ha yang ada alifnya. Kalau sebelumnya bebas gitu ya. Mau pakai biha, laha, fiha, falaha gitu ya. Yang penting di belakangnya ha. Ini kan cuman disambung ala dan ha gitu jadi alaiha. Ila dengan ha ilaiha gitu ya. Ila dengan ha disambung jadi ilaiha. Ba dengan ha biha. Fi dengan ha fiha. Itu ya disambung nulisnya. Jadi enggak dipisah nulisnya. Kan tadinya aslinya gini, fi ha. Dalam penulisannya disambung. Kemudian dikatakan domir mutasil. Jadi nyambung dia. Kecuali ada tempat-tempat yang kalau sebelumnya alif enggak disambung gitu. Alif kan enggak bisa disambung. Kalau H ini nggak berubah ya Ustaz, walaupun diawali dengan kan lain dengan hu. Kalau hu bisa hi. Nah kalau H ini kan dalam keadaan apapun tetap H. Dia tetap H, nggak berubah dia.
Jadi dia nggak berubah ya, benar. Kemudian kalau disambung dengan kata kerja, ya khalaqaha misalnya gitu ya, khalaqaha. Atau yuhibbuha misalnya itu ya. Dia menyayanginya gitu ya. Anaknya perempuan. Kalau huma sama perubahannya ya. Sama dengan yang di atas. Kalau hunna sama juga ya. Ismuhunna gitu ya. Ismuhunna alaihinna ya. Khalaqahunna. Ya. Kalau hunna huma sama ya dengan di atas. Nah, kalau yang di sini ismuhunna gitu ya. Ismuhunna lahunna biasanya. Enggak berubah dia, selalu hunna. Khalaqahunna ya. Kemudian kalau berikutnya kalau anta apa? Ka. Mas muka. Kalau anta di depan, kalau di belakang Ka. Mas ya. Mas muka. Ya. Makanya jangan masmu anta gitu ya. Bukan masmu anta itu enggak. Semoga. Tapi yang benar mas muka. Ya. Enggak pakai alif. Ya benar. Mas muka. Jadi kalau anta di belakang mas muka gitu ya. Mas muka. Mas muka. Ustadz kayaknya ada yang mau masuk. Banyak adminnya sih. Sudah? Sudah masuk belum? Banyak adminnya situ. Ya. Mas muka kemudian ini yang kata ya. Kalau huruf laka gitu. Atau bika. Pokoknya terserah pakai alaika. Alaikassalam misalnya. Alaika. Ya. Kalau kata kerja khalaqaka kan ada dalam khalaqaka. Khalaqaka. Bukan khalaqo anta gitu ya. Ya. Kalau antuma dia apa lakuma? Kuma. Antuma ya. Antuma berarti dia pakai kuma. Kuma Ustaz. Iya, mas mukuma. Kalau kakak berarti lakuma. Lakuma. Khalaqakum. Ya. Khalaqakuma. Nah, kalau antum baru antum mas hukum gitu ya. Kalau di hurufnya bikum, lakum, alaikum. Alaikum kan assalamualaikum. Bukan assalamu ala antum. Jadi assalamualaikum ya. Khalaqakum. Jadi kalau di belakang pakai kum, kalau di depan antum gitu ya. Kalau anti ki ya, mas muki. Laki. Nah ini harus dilihat kata kerjanya gitu ya. Jangan salah juga. Kadang kata kerja di akhirnya ada kaf juga. Misalnya barokah itu ya.
Baroka. Nah, ini K-nya kata kerja. Bukan engkau. Jangan barokillah gitu. Jangan barokillah gitu. Salah gitu. Barokah ini kata kerja ini. Barokallahu fika gitu ya. Jadi barakallahu fiki. Ya, barakallahu fika atau barakallahu fiki gitu ya. Fika, fiki gitu ya. Jangan untuk perempuan barokillah gitu. Barokillah. Apa barokillah? Jangan barokillah, salah gitu ya. Harus dilihat ini kafnya huruf dasar dalam kata kerja atau dia domir gitu ya, harus paham. Tambahan gitu ya. Jadi kalau barika berarti kan hurufnya huruf dasar, huruf asli gitu ya. Kalau domir kan kata tambahan gitu. Nah, ini harus ini juga harus waspada gitu ya. Harus waspada. Jadi kalau orang ngucapin barokillah ya salah gitu ya. Barokallahu fik. Ini enggak berubah, barokah ya barokah, untuk laki-laki perempuan ya barokallahu fik gitu ya. Barakallahu fikum, barakallahu fikunna gitu ya. Barakallahu fiki, barakallahu fikuma gitu ya. Gitu. Ya. Karena mungkin menyesuaikan sama jazakillah itu Ustaz, dikiranya mungkin gitu. Jazakillah, barakillah, jazakillah gitu. Ya kalau jazakillah memang dia asal katanya kan jaza itu ya. Jaza. Kan? Jaza gitu kan. Jazallah. Jazallahu laka bisa gitu. Atau jazakallah. Jazaka. Ya. Jazakallah, jazakillah. Nah, ini kita harus bisa merubah sendiri sudah. Jazakallah untuk antar kamu laki-laki gitu. Kalau untuk kamu perempuan, jazakillah. Kalau untuk kalian banyak, jazakumullah. Ya. Kalau untuk kamu perempuan banyak, jazakumullah. Nanti di bawahnya gitu ya. Nah, itu harus bisa berubah juga. Berarti kalau anti masmuki, biki laki gitu ya. Perubahannya laki ya. Berarti laki ya. Kalau anti laki. Kholaqoki juga untuk contoh saja ya. Kholaqoki. Antuma sama ya. Masmukuma sama dengan antuma yang di atas. Nah, sekarang antunna yang berbeda ya. Jadi kalau antuma sama, antuma yang bawah dengan antuma atas sama. Nah, ini yang berubah adalah di antunna. Antuna berarti mukunna ya. Masmukunna. Ini kalau disambung dengan kata benda. Masmukunna. Disambung dengan huruf lakunna. Untuk kalian perempuan. Nah, ini tulisannya ini bisa berbagai macam bacaan kan? Bisa lakunna, bisa lakin. Iya. Lakin kan artinya tetapi kan? Mulai disesuaikan dengan susunan katanya gitu. Ini bacanya lakin atau lakunna gitu ya. Pasti ditelusuri kata-kata sebelumnya. Ya. Makanya kita bisa baca lakunna atau lakinna, dilihat kata sebelumnya. Kalau lakunna untuk kalian perempuan gitu ya. Kalau lakinna tetapi. Ya. Tulisannya sama tapi artinya berbeda tergantung pada susunan kata sebelum-sebelumnya itu. Khola kalau disambung baik. Khalaqakunna. Kemudian kalau ana pakai ya sukun ya. Atau ya sukun atau berharokat fathah atau ni ya. Ismi jadinya kan. Ismi. Ana ismi.
Ya, ismi ana biasanya. Ismi siapa? Mas muka kan bertanya, Mas muka siapa namamu? Ismi gitu ya. Katanya ismi ana maksudnya itu. Tapi ismi dia. Ismi li lakum dinukum waliyadin. Ya. Khalaqoni ya biasanya disambung khalaqoni. Ya. Kemudian kalau nahnu apa di belakang? Nah, 2 harokat. Nah, Ismuna gitu ya. Betul, ismuna. Kalau ana kan ismi. Iya. Ismi. Nanya 2 harokat. Berarti dipanjangkan ismuna. Ismuna nama kami gitu ya. Ismuna. Kalau di huruf tinggal lana itu ya. Lana. Kan Lina ya Ustaz. Lana bina biasanya. Alai kan? Jarang bina. dengar. Jadi kayak iya. Khalaqona bisa. Khalaqona kami menciptakan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi sama dengan di fi'il madhi ya, khalaqna itu. Baik. Nah itu dipahami ya, jadi perubahan di belakang seperti itu ya. Kalau huwa jadi hu ya, hu dan hi. Kalau huma tetap, hum tetap. Kalau hiya ha. Gitu ya. Alaiha, khalaqaha, laha. Huma sama, hunna sama enggak ada berubah. Nah, kalau anta berubah gitu ya. Anta jadi ka, antuma kuma, antum kum ya. Kalau anti ki, kalau antuma kuma sama. Kalau antunna kunna. Assalamualaikumna misalnya. Tapi biasanya tidak harus seperti itu sih. Pakai domir kalian laki-laki yang biasa dipakai nggak masalah. Assalamualaikum walaupun di depannya semuanya untuk perempuan gitu ya. Semuanya perempuan di depan kita, ya tetap kita assalamualaikum. Karena yang menjawab salamnya bukan untuk mereka saja. Ada makhluk lain yang berada di situ juga gitu ya. Itu jin, malaikat dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Ustaz, untuk domir ana tadi yang kata kerja tadi kholaki atau kholakoni? Tergantung kebutuhannya. Biasanya dia disambung dia. Kholakoni ya. Jadi bukan kholaki ya Ustaz? Enggak. Kholakok. Oh iya. Dia nggak bisa kalau disambung dengan fi'il madhi. Dia harus dipisah dengan misalnya nun wikoyah ya namanya. Dipisah dengan nun wikoyah. Disebut dengan nun wikoyah. Nanti dipelajari lagi. Ada istilah nun wikoyah, kholakoni gitu ya. Kholakoni. Itu Ustaz, qafnya itu berharokat, ada yang sukun, ada yang berharokat gitu ya Ustaz. Seperti kholaqohum kan itu berharokat fathah gitu. Kalau yang kholaqona itu bersukun kah Ustaz? Kholaqona atau berharokat juga? Kalau dia fi'il madhi kan kholaqna kan? Kholaq tuh kholaqna. Oh iya. Tergantung posisinya dia sebagai apa gitu ya. Kalau kami nah ini beda juga susunannya nanti ya, sebentar.
Kalau dari depannya misalnya dipahami dari arti ya. Kalau kita mengucapkan huwa, khalaqona atau khalaqna? Ayo. Belum Kalau paham kan, Ustaz. jadi kalau huwa dia Allah lah ya. Khalaqona, telah menciptakan kami. Kalau khalaqna, kami menciptakan. Subjek atau objek itu ya, Ustaz? Iya. Jadi nanya kalau di sini sebagai objek kan, khalaqona. Sini sebagai objek, dia telah menciptakan kami. Kalau di sini khalaqna nahnu di sini. Naknya merujuk kepada Allah gitu ya. Iya. Kalau nahnu khalaqna, nah, sudah campur aduk kan, sudah campur aduk. Kalau nahnu khalaqna, fi'il madi kan, khalaqtu khalaqna, ya. Khalaqtu khalaqna. Berarti dia apa namanya? Jadi kalau di fi'il madi seperti itu, khalaqtu khalaqna, gitu ya. Kalau di sini khalaqona, berarti khalaqona yang dhamir mutasil yang di belakang gitu ya. Khalaqona. Disesuaikan aja. Ya. Berarti kalau huwa khalaqona, huwa khalaqona. Kalau yang huwa berarti sebagai subjek ya Ustaz. Kami, jadi bingung. Huwa dia. Dia jadi objek, naknya objek. Kalau yang di bawah khalaqona nanya subjek gitu ya. Iya, kami menciptakan. Khalaqo. Jadi seperti itu. Jadi kalau nahnu kan khalaqna, ini sudah kita kan di fi'il madhi kan. Yeah. Kalau khalaqtu, kalau nahnu khalaqna. Kalau di sini khalaqona. Berarti di sini di sini ya. Nah, di sini berarti yang dhamir mutasil nahnu itu kan. Nahnu. Tapi dia dhamir mutasil yang di belakang. Kalau di sini kan sama yang dorobtu ya, doroba, dorobu itu. Khalaqo, khalaqot, khalaqna. Gitu ya. Baik. Ribet ya. Iya. Jadi disesuaikan. Bingung Ustaz. Disesuaikan gitu ya. Jadi dilihat susunannya gitu ya. Jadi kalau kami kan semuanya dihafal itu. Kalau kami menciptakan khalaqna, khalaqtu itu kan kami menciptakan. Kalau dia yang menciptakan kami, khalaqona. Kadang dipisah khalaqolana ya, khalaqona. Kalau yang di atas ini kan asal kata Ustaz ya. Khalaqo. Iya. Khalaqo ya. Misalnya khalaqo nahnu maksudnya itu kan? Iya. Khalaqo nahnu. Dia menciptakan. Ya kan. Misalnya di sini memang dhamir mutasil. Khalaqo nahnu tadinya kan. Kayak khalaqo anta ya. Iya. Khalaqoka gitu kan. Khalaqoka. Khalaqo anta khalaqoka kan. Khalaqo. Yang perubahan tadi ya barusan. Anta khalaqoka. Iya, dia telah menciptakan kamu. Jadi kalau anta di belakang, berarti dia kedudukan sebagai subjek sini, sebagai objek. Khalaqo. Iya. Kalau nak berarti khalaqona. Ya asal katanya khalaqo. Khalaqona berarti naknya sebagai objek. Dia telah menciptakan kami. Sudah connect atau masih loading? Kayaknya yang agak membingungkan untuk nanya aja. Mungkin Ustaz ya, kalau Kak ini kan enggak. Kalau misalnya kami telah menciptakan itu. Iya. Nah, kami telah menciptakan jadi. Iya, memang ya.
Nakhluqu gitu ya. Iya. Ana juga nanti begitu. Khalaqoni apa khalaqtu gitu ya. Beda kan? Kalau ana khalaqtu saya menciptakan, saya yang membuat saya ya. Ana khalaqtu. Kalau huwa khalaqoni gitu kan? Ya. Gitu ya. Dia yang menciptakanku. Ya penting kalau di apal dasarnya kan kalau ini apa itu kalau yang khalaqna itu kan khalaqtu saya menciptakan. Akal tuh saya makan. Seperti anu Ustaz ya, huwa dorobani gitu ya. Ya, huwa dorobani. Dia memukul saya gitu. Jadi dia sebagai objek di belakangnya itu. Jadi kalau misalnya bentuknya ada subjek, ada objek gitu ya. Kalau objek berarti dia fi'il madinya dibaca seadanya. Kholaqa ya kholaqa, kholaqoni. Itu berarti ininya sebagai objek. Ya. Kalau subjek berarti kholaqtu gitu kan. Nah, kalau sebagai objek kholaqona, berarti nanya sebagai objek. Kalau sebagai subjek kholaqna begitu ya, kami menciptakan. Apa Ustaz? Ya. Izin tanya ini kalau yang di atas itu kan kholaqo, qafnya berharokat fathah. Kalau yang di bawah kan qafnya sukun. Itu kalau dihilangkan dulu domirnya Ustaz, artinya berbeda kah antara qaf yang berharokat sama qaf yang sukun? Ini saya cara bacanya begitu. Cara bacanya begitu. Jadi kalau yang atas kan objek. Kalau objek berarti fiilnya dibaca seadanya. Khalaqona. Dia telah menciptakan kami ya. Jadi kaminya sebagai objek. Tapi kalau kami menciptakan berarti yang sudah kita hafal itu nahnu khalaqna, nahnu katabna, nahnu dorabna. Ini kembali ke Ustadz berarti kalau misalnya kalau domir mutasil itu dia tetap pakai yang huwa ya? Maksudnya apa? Kata kerjanya kayak ini kan kholaqona gitu kan pakai yang kholaqo ya. Jadi kalau mutasil fiilnya nggak berubah dia. Oh iya. Jadi bisa kholaqo yang di belakang gitu ya. Jadi nggak berubah. Kayak kholaqoka tadi kan kholaqohu. Oh ya. Karena objek. Berarti dia kalau domir mutasil ini fungsinya sebagai objek itu ya Ustaz? Objek iya, sebagai objek ya. Kebanyakan objek. Kalau sebagai subjek ini yang nahnu khulaqihu Ustaz. Nahnu khulaqihu. Mulaki khulaqihu. Nahnu khulaqihu. Boleh nggak gitu Ustaz? Apa khulaqihu? Bukan hu. Kan itu mabni majul, mabni mabjul. Oh, dirubah menjadi majhul. Mabni majhul. Nah, mabni majhul khuliqna. Oh, khuliqna aja. Jadi khuliqna Ustaz. Iya, khuliqna. Kami diciptakan. Kami diciptakan ya. Iya. Kami diciptakan olehnya gitu Ustaz? Enggak ada nyanya di sini. Langsung aja kami diciptakan. Jadi kalau kami diciptakannya gitu. Jadi kata-katanya sudah goib, misalnya goib. Enggak tahu siapa yang menciptakan. Kami diciptakan aja gitu. Oh gitu Ustaz ya. Nahnu khuliqna. Jadi bukan nahnu khuliqhu gitu Ustaz, enggak ya Ustaz. Khuliqhu. Apa itu? Nahnu khuliqna, yang mas nahnu khuliqna. Khuliqnahu gitu. Khuliqnahu gitu Ustaz ya. Kalau khuliqahu gitu kali ya. Khuliqahu gitu ya. Ya. Khuliqahu. Enggak nyambung kayaknya. Iya enggak nyambung, enggak pernah dengar sih. Kalau khuliqo mungkin bisa ya diciptakan Ustaz ya. Iya. Ya, kalau enggak susunya enggak pas kalau khuliqahu.
Yang ada yang huwa khalaqahu. Kalau dia diciptakan nggak usah pakai hu di belakang ya. Huwa khuliqa gitu. Ya, khuliqa gitu. Khuliqa udah cukup. Karena kata-kata khuliqa itu sudah menyimpan arti hu. Gitu ya. Sama doroba kan sudah menyimpan kata hu. Doroba dia memukul. Kataba dia menulis. Duriba gitu ya, dipukul. Karena kalau ditambah di belakang hu, di belakangnya itu sebagai ini kan. Sebagai objek khalaqahu. Jadi kalau diberikan majul kayaknya nggak nyambung kayaknya. Baik. Mulai ribet. Ustadz, kalau misalnya kami menciptakannya, itu gimana Ustadz? Kami menciptakannya. Nahnu khalaqnahu. Oh, berarti tetap ngikut fi'il madinya tambah domir. Nah, ini ada hu-nya lagi. Khalaqnahu, seperti itu Ustadz. Iya. Tulisannya Ustadz. Bentar. Nahnu khalaq. Nah, di sini haknya yang apa? Haknya yang terpisah ini tetap hak domir mutasil. Cuma sebelumnya alif kan alif nggak bisa disambung kan. Nahnu khalaqnahu. Ya. Ini tetap domir mutasil sebagai objek huwa gitu ya. Yang sebelumnya kan lahu bihi gitu ya. Tapi karena sebelumnya alif kan nggak bisa disambung kan. Kalau disambung jadi lam dia. Gitu kan. Khalaqnahu. Ini tetap domir mutasil ya. Nahnu khalaqnahu, kami telah menciptakannya. Ya. Berarti untuk yang di domir mutasil tadi itu qafnya itu berharokat ya Ustadz, karena dia kan sebagai objek. Jadi khalaqona yang di atas. Apa? Berharokat ya. Iya, berharokat. Iya. Berarti kalau sebetulnya yang sukun ini beda pembahasan mungkin ya. Itu sebetulnya fi'il madhi ya Ustadz. Sebelumnya. Kalau yang sukun sudah sebelumnya kan? Yang di fi'il madhi itu ya. Iya kan? Oh iya. Khalaqtu, khalaqna, doroba, dorobu, dorobat itu kan? Nah itu ya. Dorobata, dorobtu. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Ya, khalaq. Sebagai subjek berarti kan? Saya memukul. Ustadz, ini yang khalaqnahu itu qafnya sukun kan Ustadz? Yang nahnu khalaqnahu itu qafnya sukun kan ya? Sukun ya. Nah kan ini kan sudah dipelajari yang udah pertama kali itu kan yang fi'il madi itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Fa'alata ya. Fa'alna. Malah lupa juga. Kan huwa humahum, hiya humahun. Hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Kan? Kemudian anta fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yang itu, ikut wazan itu. Ustadz, maaf Ustadz, yang huwa khalaqana itu fi'il madhi Ustadz. Iya, domirnya mutasil gitu Ustadz. Huwa khalaqana, iya, domirnya na mutasil. Misalnya na-nya domir mutasil, haknya juga domir mutasil lagi 2 kali. Ya. Artinya Ustadz dia menciptakan gitu Ustadz. Yang mana nih? Kalau yang ini bukan domir mutasil yang di sini, di sini. Yang nahnu khalaqna. Itu bagian dari fi'il madhi itu yang tasrif fi'il madhi. Iya, Pak. Iya, cuman dalam penulisan memang yang huwa itu Ustadz. Yang huwa khalaqana? Huwa khalaqani. Yang huwa khalaqana. Hu itu huwa khalaqana yang di atas Ustadz. Dia menciptakan kami, Bu. Dia menciptakan kami. Dia masuk satu kalimat dianya huwanya. Maksudnya tuh huwa khalaqo sama nanya pisah gitu ya. Jadi fa'ala gitu kan ya. Kalau huwa fa'ala khalaqo gitu sih. Bingung pertanyaannya. Yang ditanyakan Ustadz, kalau nahnu khalaqana kan objek ya Ustadz, nahnunya. Nah yang huwa khalaqana itu dia sebagai apa Ustadz? Artinya apa gitu ya? Masih yang
Ustaz? Kalau di sini dari arti aja ya. Nahnu khalaqna berarti kami menciptakan, hu-nya nya. Menciptakan dia. Hu-nya sebagai objek dia atau nya gitu ya. Ini kan ini yang sudah kita pelajari fi'il madhi yang ada perubahan itu kan. Dorobtu, dorobna itu. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'altu, fa'alna. Nah ini pakainya. Nahnu Berarti nggak usah pakai nahnu, berarti bisa kan Ustadz ya? Yang ini Ustaz, Kholaqonahu. saya masih bingung yang huwa khalaqona itu artinya apa Ustaz? Yang kalau di atasnya huwa nahnu. khalaqona, nah di sini baru nanya dhamir muttasil. Kebalikannya Gitu ya. Kebalikannya dong. Jadinya khalaq enggak ada. Jadi kalau dhamir muttasil yang kita pelajari tadi ya, hu misalnya, hu, huma, hum itu kan, ha yang di belakang kan, misalnya dhamir muttasil yang di belakang, hu tadi kan, hum, bihim misalnya, huma dulu kan, ini disambung ya, kemudian ha tadi kan, ha. Nah di sini ketika disambung dengan fi'il madhi, dia fi'il madhinya nggak berubah harokatnya. Khalaqahu, khalaqahuma, khalaqahum, khalaqahunna. Berarti dhamir muttasilnya sebagai objek. Ya. Ya kan, sebagai objek. Nah kalau yang sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya kayak perubahan khalaqtu, khalaqna itu kan pelajaran yang sebelumnya itu. Kalau khalaqtu saya menciptakan. Tapi kalau saya diciptakan berarti huwa khalaqoni. Ada ya? Huwa khalaqoni. Maksudnya khalaqana itu ya. Dia menciptakan saya. Kalau saya menciptakan khalaqtu. Ma khalaqtul jinna wal insa. Ya ampun. Begitu. Jadi kalau dhamir muttasil yang tadi kan, yang di belakang tadi ka, kuma, Ya, itu nggak kan, berubah. itu fiilnya nggak berubah dia. Berharokat ya Ustaz. Iya, harokatnya nggak berubah. Khalaqakum, khalaqakuma, dorobakuma, tetap nggak berubah harokatnya. Berarti dia di belakangnya adalah sebagai dhamir muttasil sebagai objek. Kalau yang subjeknya tadi di harokatnya. Jadi khalaqtu gitu ya. Bukan khalaqatu gitu ya. Tapi khalaqtu. Masih nanti kita ulang-ulang lagi sampai pertemuan berikutnya Mas Yan. Diulang lagi biar lebihan. Jadi kalau yang huwa khalaqona boleh nggak Ustaz? Huwa Iya. khalaqa. Iya. Boleh. Huwa khalaqoka itu boleh Ustaz ya? Iya. Berarti dia menciptakan kamu gitu Ustaz ya? Jadi yang di belakangnya mau dirubah apa saja terserah, mau ka, ku, ki, huma, hum. Yang penting dia kedudukannya sebagai objek dan disesuaikan sasarannya siapa. Kalau kamu berarti khalaqoka. Kalau kamu laki-laki khalaqoki, huwa khalaqoki. Misalnya huwa dorobaka, dia memukul kamu. Kalau memukul mereka huwa dorobahum. Dia memukul mereka. Itu ya. Kalau disambung bisa nggak Ustadz? Misalnya kayak saya menciptakan mereka misalnya khalaqtukum gitu, bisa nggak? Athum ya, khalaqtuhum. Iya, bisa. Bisa. Kan sama anzar tahum. Khalaqtuhum. Bisa, iya. Khalaqnahum. Ya sama dengan ini khalaqnahum itu. Khalaqna yang di atas ini. Nahnu khalaqnahum. Khalaqnahu. Karena dia hu jadi nggak bisa disambung. Kalau hum kan bisa khalaqnahum. Khalaqnahum tetap dia dipisah ya. Khalaqnahum. Tapi bisa juga anzartuhum. Itu kan anzartuhum. Atau anzartahum. Bisa. Ya. Di Al-Baqarah kan.
Ya, Ustaz. Anzar. Nah, kan disambung ini. Anzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka? Anzarta. Ya, anzarta. Apakah engkau memperingatkan mereka? Sawaun alaihim, ya. Sama saja bagi mereka. Anzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka? Amlam tunzirhum, atau engkau tidak memperingatkan mereka? Sama saja. La yu'minun, mereka tidak beriman. Kalau yang tungdirhum itu berarti fi'il mudhari' kah, Ustaz? Iya, tungdirhum ya. Karena bertemu lam jadi sukun dia di belakangnya. Disebut dengan al-jazm, nanti di belakang dibahas itu. Lam tungdirhum. Sudah puyeng. Sudah puyeng, Ustaz. Sudah puyeng. Ya. Jadi kalau yang holakona, kalau kofnya itu sukun, berarti kaminya di depan ya Ustaz kan, kami menciptakan. Kalau dia berharokat holakona, dia menciptakan kaminya jadi di belakang karena objek itu. Gitu. Iya. Kholakona. Jadi aslinya aslinya di depan kan, kholakona, kami menciptakan. Kan kalau kita pakai holakona gitu aja sudah bisa kan Ustadz, yang nggak perlu pakai nahnu holakona gitu ya? Iya. Holakona itu sudah cukup kan ya Ustadz ya? Holakona atau kholakona? Holakona. Sudah cukup, ya. Sudah terwakili kholakona. Kan wama kholaktul jinna sama kan? Bukan wama ana kholaktul jinna, enggak. Cukup wama kholaktu, wama kholakna. Wama kholaktul jinna illa liya'budun. Kan langsung dia. Ini cuma untuk mempertegas saja. Kalau istilahnya ada kata-kata udah ada nahnu kholakna, berarti ada takkid misalnya gitu. Mentaukidkan. Memperjelas. Kalau tanpa nahnu juga enggak masalah. Ininya dibuang. Ini kan cuma menjodohkan ya. Kalau nahnu jodohnya kholakna, bukan kholaktu maksudnya. Gitu. Kalau ana kholaktu, kalau nahnu kholakna. Jadi kalau dalam ucapan ya tanpa ana, tanpa nahnu enggak masalah. Kholakna dipakai juga boleh untuk mempertegas. Sebagai takkid lah istilahnya. Baru kalau percakapan tuh nggak usah dikokolahkan juga ya Ustadz. Itu aja kholakna gitu ya. Nggak kholakona. Iya. Kadang bingung kan itu berharokat kah atau sukun gitu ya kalau dikokolahkan. Karena bunyinya hampir sama. Kholakna. Kalau dalam bahasa dialog nggak perlu pakai tajwid lah. Itu ya. Malah kedengar aneh bagi orang Arab. Orang misalnya kalau ya kayak kita sesama kita lah ngomong bahasa Indonesia tapi pakai bahasa resmi gitu kan, kayaknya kedenger gimana gitu kan. Nggak enak dengernya kan. Kamu mau kemana gitu kan. Ya, bahasa resmi kan kita dengernya nggak enak. Ya orang Arab juga seperti itu kalau kita ngomong. Terlalu terlalu fasih banget juga dengernya nggak enak. Kalau bahasa tajwid untuk Al-Quran saja, untuk Al-Quran. Ada lagi yang ditanyakan? Nah ini ya. Ini yang fi'il mudhari fi'il mahdi tadi anta kholakoka apa anta kholakoka, Ustaz? Ya ini kan harokatnya belum ada, Ustaz. Ya. Iya. Kalau madinya ya. Anta yang ini di sini Ustaz, ini Ustaz tulis tadi. Anta kholakoka ini. Nah, ini ya. Kalau di sini kholakoka. Oh, jadi nggak sukun Ustaz ya? Ya kofnya ya. Sebentar, kok anta kholakoka di mana sih ini tadi? Nggak tahu ini Ustaz, ini kan fi'il madinya anta kholakoka gini.
Itu tadi Ustadz itu memberikan contoh seperti kholakona, tapi domir mutasilnya diganti anta. Ya kalau ini salah nih tulisan begini. Salah, Ustaz. Salah, ini huwa kholakoka. Huwa kholakoka. Gak tahu ini buat contoh apa tadi, ya, saya bingung juga ini. Yang benar huwa kholakoka, nggak mungkin anta kholakoka gimana. Terpisah ya kan tadi. Kalau kholakoka itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang sukun nggak ada, berarti kholakoka kan di madi nggak ada. Ustadz. Iya. Afwan Ustadz, sekali lagi biar saya ini nyambung yang itu tadi kholakona itu artinya kami telah menciptakan tuh Ustadz ya. Iya, kholakona yang sukun kami telah menciptakan. Ya. Amin. Kalau yang fathah apa Ustadz artinya Ustadz? Yang kholakoka berarti dia. Artinya. Kholakona. Kholakona dia menciptakan kami. Berarti harus ada huwanya di depan. Berarti harus ada huwa di depan. Enggak juga. Itu untuk mempertegas saja. Oh, jadi kalau kholakona menciptakan kami. Iya, kholakona sudah cukup. Menciptakan kami. Ya, kholakna tadi apa tadi? Kami menciptakan. Ya, kami menciptakan. Kami menciptakan. Sama menciptakan kami. Oh iya. Gitu ya. Iya. Biar lebih misalnya mempengaruhi harokat itu ya. Harus dibikin bagan dulu yang fi'il madi untuk kholako itu Ustaz, jadi kita paham compare-nya. Oh ini ternyata. Sudah dibahas kan? Ya, jadi kita nanti belajar sendiri tuh ya itu harus gitu aja. Biar benar-benar. Jadi kalau kalau kholakona tadi ya. Kholakona yang berharokat. Kholakona. Berarti dia menciptakan kami. Kan fi'il madi. Kholako dia menciptakan kami kan? Gampangnya gitu kan. Kholako dia menciptakan kami. Kalau yang kholakna kami yang menciptakan. Kholakna kami menciptakan. Berarti kan nahnu di sini. Isanya sama-sama nahnu ya. Tapi di sini nahnu di sini sebagai objek yang di atas. Nah, ini yang disebut dengan domir mutasil tadi. Domir mutasil yang adanya nggak bisa berdiri sendiri ya. Selalu disambung dengan huruf atau kata benda atau kata kerja sebelumnya. Kholakona, lana, bina gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya bukan domir mutasil ya. Dia adalah kata ganti dari nahnu misalnya. Nahnu kholakna. Berarti di sini kami yang menciptakan. Nahnu kholakna, kami menciptakan. Kalau di sini, nah ini tadi yang salah ya, ini maksudnya yang tadi anta kholakoka bukan, itu ucapan yang salah. Maksudnya kalau anta di belakang jadi ka, maksudnya gitu ya. Kalau nahnu di belakang jadi na, maksudnya begitu. Kalau di depan nahnu, kalau di belakang na. Gitu ya. Bukan nahnu nahnu kholakona, bukan maksudnya itu. Ya. Sudah? Itu perbedaannya. Jadi kalau kholakona dia menciptakan kami. Kalau kholakna kami menciptakan. Ustadz, jadi kalau kayaknya itu yang membuat bingung adalah karena objeknya itu nahnu, Ustadz. Kalau misalnya objeknya kita ganti menciptakan kamu gitu ya. Jadi dia menciptakan kamu dengan kami menciptakan kamu, mungkin akan sedikit lebih mudah dipahami mungkin Ustadz. Karena nanya itu kan bentuknya kebetulan sama dengan perubahan fiilnya gitu Ustadz ya. Yeah. Yang satu sebagai objek, yang satu sebagai perubahan fiilnya itu. Kalau misalnya yang diciptakan objeknya bukan nahnu, mungkin lebih mudah mungkin Ustadz. Jadi kalau huwa
misalkan kholakoka dengan kalau nahnu berarti kan kholaqnaka misalnya seperti itu. Kalau huwa kholaqona gitu ya. Itu kalau susunan ya, susunan yang anunya seperti itu. Kalau nahnu kholaqna, susunannya seperti itu. Nahnu kholaqna. Gitu ya. Huwa dia kholaqona telah menciptakan kami. Kalau nahnu kholaqna kami menciptakan. Nah, kalau yang nahnu kholaqna itu ditambahkan objek, Ustaz, mungkin jadi lebih jelas perbedaannya, Ustaz. Yang nahnu. Jadi kan yang di atas itu kan kholaqona kan ada objeknya. Yang di bawah kan belum ada objeknya, Ustaz. Kholaqna itu kan hanya kami menciptakan gitu. Nah, kalau misalkan kami menciptakan kamu misalnya gitu, kholaqnakum atau kholaqna. Tambahan kum. Ya. Gitu maksudnya? Supaya jelas perbedaan bahwa yang di atas itu nanya sebagai objek, sementara na yang di bawah itu bukan objek, tapi dia bagian dari perubahan fi'il madinya gitu, Ustaz. Objek. Ya. Jadi yang di belakang sama-sama objek ini. Huwa kholaqona objek, juga kum juga objek. Ya maksudnya jadinya jelas perbedaan bahwa na yang di atas dengan na yang di bawah itu posisinya beda begitu. Yang satu sebagai objek, yang satu bukan. Iya. Tinggal dari membedakan juga dengan harokat gitu ya. Harokatnya nanti. Karena tulisannya sama kan, kalau tulisan gundul kholaqona sama kholaqna misalnya. Iya itu yang bikin pusing. Ini bacanya kholaqona atau kholaqna ya, harus dilihat susunan depannya apa begitu. Kita tahu bisa membaca kholaqona atau kholaqna, dilihat susunan kata sebelumnya apa begitu. Kalau gundul tuh memang sukun juga nggak ada ya, Ustaz? Saya belum pernah baca. Ya kalau gundul nggak ada sukun, nggak ada. Ya huruf titik aja. Ini nggak bisa kebayang Al-Quran dulu tuh nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Coba bacanya gimana coba. Gitu ya. Baik. Sudah jam 7 lebih ya. Baik, PR-nya berarti menyambung ini ya, dhamir muttasil. 3 lagi ya, dhamir muttasil. Silakan diotak-atik lah dengan apa istilahnya, dhamir muttasil disambung dengan kata benda, huruf, dan kata kerja. Jadi ya. Berarti 3 aja gitu ya. 3 itu yang mungkin yang kata kerjanya boleh semuanya 3 nggak apa-apa buat latihan sendiri gitu ya. Jadi dhamir muttasil disambung dengan kata benda gimana, disambung dengan kata huruf gimana. Nggak disediakan aja kata bendanya Kak Ustadz. Maksudnya PR-nya ditentukan, oh kata bendanya ini digabung dengan dhamir muttasil jadinya seperti apa gitu. Ya dicari sendiri ya. Ini kan sudah ada contohnya tadi itu. Nah, yang seperti, misalnya kalau kata benda berarti huwa, ya seperti ini nanti nulisnya. Itu sudah huwa, huma, hum, yahuma, antuma sampai ana, nahnu gitu ya. Nah, kemudian kalau huwa di belakang gimana disambung dengan kata benda? Biasanya apa kata bendanya? Ini kan kata bendanya ismun kan? Berarti ismuhu atau apa kata lain gitu ya. Kolamun misalnya kolamuhu. Kolamuhu apa misalnya gitu ya. Kemudian kalau disambung dengan huruf pakai li, ba, berarti bihi, lahu ya, atau apa gitu. Terserah misalnya pakai huruf apa gitu ya. Nah, kalau kata kerja misalnya ja'alahu atau khalaqahu gitu ya. Atau akalahu, dorobahu. Nah, itu sebenarnya ditulis seperti itu. Nah, tiga saja gitu ya. Masing-masing 3 lah isinya. 3 kata benda, 3 huruf, 3 kata kerja. Sambil menulis, sambil
ya murojaah itu namanya itu ya, murojaah. Ya nanti kan pas murojaah masih bingung, ditanyakan, belum paham gitu ya. Gitu. Munculnya pertanyaan karena karena ngerjain PR. Kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin memang sudah bisa sebelumnya gitu ya. Jadi dengan mengerjain PR kan jadi ada pertanyaan nanti. Oh, saya belum paham ini. Jadi PR-nya seperti ini ya. PR-nya seperti ini yang kita tampilkan sekarang gitu ya. Huwa kalau sebagai dhamir muttasil di belakang gitu ya, disambung dengan kata benda gimana perubahannya, disambung dengan huruf bagaimana perubahannya, disambung dengan kata kerja bagaimana perubahannya. Semuanya ya huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Ya. Kalau masih ada yang belum paham, kita ulang lagi di pertemuan di berikutnya insya Allah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ustaz Afwan, untuk yang tadi untuk al-buruj itu Ustaz ada yang mau saya tanyakan. Yang wasama idzati, zati itu kan artinya memiliki. Tetapi kalau kita lihat di kamus itu dia posisinya sebagai isim. Nah, apakah sama dengan yang isim fa'il yang waktu itu Ustaz jelaskan nggak? Dan zati itu kalau dari secara kata itu memiliki, tetapi posisinya sebagai isim. Dia nanti ada pelajaran sendiri, misalnya asmaul khamsah itu ya, za, zu itu. Kalau nggak salah, ya di situ juga ada zu-nya sama artinya. Nah ini, nanti ada pembahasannya Ustaz ya? Ada pembahasan sendiri di bab berikutnya di sini di asmaul husna. Oh ya baik. Asmaul khamsah ya. Isim 5 misalnya. Ada zu, za, zu malin itu kan. Oh ada ini khusus ya Ustaz? Khusus dia ya. Kata ini. Oh ya. Jadi dia bisa berubah-ubah, bisa za, bisa zu, bisa zai. Tergantung susunannya sebagai subjek atau objek, itu nanti di bab setelahnya itu pembahasan perubahan itu ya. Muslimatun, muslimatin, kapan kapan kita baca muslimatun, kapan muslimatin ya. Kapan kita baca mu'minuna, mu'minina. Nah itu nanti dibahas di sebelahnya. Di bab setelah bab kalam ya. 2 bab lagi saja. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Sekarang kita masih muter-muter dulu memahami kata benda, kata kerja gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita memahami tentang isim nanti. Isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim tempat, makan gitu ya. Isim masdar, masdar mim. Nah, itu nanti kita insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas itu insyaallah. Baik Ustaz, syukur. Ada lagi? Baik, saya kira cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab, dan memudahkan kita dalam memahami Al-Qur'an. Suratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam khairan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Ustaz.